Halo Bapak, Ibu, dan kakak-kakak dari Kelurahan Minomartani. Pada video ini, saya ingin memberikan tips bagi para orang tua atau pengasuh anak yang sedang membantu para siswa melewati PJJ, sekaligus melihat ada tantangan apa saja sih bagi para orang tua dan caregivers dalam menjalani PJJ. Setelah pandemi COVID-19 melanda Indonesia, pemerintah memutuskan untuk menutup sekolah. Hal ini dilakukan untuk menekan penularan virus SARS-CoV-2 yang dapat dibawa anak-anak ke keluarga mereka di rumah. Bahkan belakangan ini juga terdengar kasus positif yang dialami oleh anak-anak. Untuk menghindari learning loss atau hilangnya pembelajaran, dibuatlah sistem pembelajaran jarak jauh yang dilakukan secara daring. Kini, karena banyak karyawan yang diminta untuk bekerja dari rumah, orang tua banyak yang berada di rumah dan memiliki tanggung jawab baru untuk membimbing anak dalam menjalani PJJ. Situasi ini dapat berdampak pada work-life balance atau keseimbangan hidup dan kerja dari para anggota keluarga, serta munculnya kebutuhan akan keterlibatan orang tua dalam menjalani PJJ dan perlunya kolaborasi antara sekolah dengan orang tua. Seperti yang saya katakan sebelumnya, perlu adanya dukungan dan keterlibatan orang tua dalam PJJ atau yang dapat disebut parental involvement. Apa saja ya bentuk-bentuk keterlibatan orang tua selama PJJ? Di antaranya, komunikasi anak dan orang tua tentang sekolah, pengawasan anak di rumah, memeriksa dan membantu mengerjakan tugas atau PR, ekspektasi dan keinginan tentang pendidikan, kehadiran dan partisipasi di sekolah, membaca bersama anak, komunikasi dengan sekolah, gaya pengasuhan, dan sikap orang tua terhadap pendidikan. Apakah terdengar banyak? Ternyata, berdasar studi yang dilakukan sebelumnya, banyak orang tua yang merasa bahwa PJJ memberatkan bagi orang tua. Tantangan apa saja sih yang dihadapi oleh orang tua selama PJJ? Ribeiro dan kawan-kawan membagi tantangan yang dialami oleh orang tua menjadi 4. Yang pertama, adanya tantangan personal yang muncul karena beberapa orang tua kesulitan mengoperasikan perangkat untuk sekolah daring. Yang kedua adalah adanya tantangan teknologi yang terjadi ketika orang tua tidak memiliki cukup fasilitas seperti handphone, laptop, akses internet, dan lain sebagainya untuk menunjang proses pembelajaran anak. Selanjutnya, ada tantangan finansial, yaitu ketika orang tua tidak memiliki dukungan finansial untuk membeli peralatan PJJ seperti HP, kuota internet, dan yang lainnya. Yang terakhir adalah tantangan logistikal. Tantangan logistikal berkaitan dengan pandangan orang tua kalau pembelajaran jarak jauh tidak efektif dan tidak mampu memenuhi kebutuhan anak. Beberapa studi sebelumnya menemukan beberapa alasan orang tua mengalami tantangan logistikal. Di antaranya, orang tua merasa adanya isolasi sosial, kurangnya interaksi, dan aktivitas fisik tidak baik bagi anak. Lalu orang tua juga merasa tidak mampu membimbing anak belajar karena orang tua tidak memahami materi atau karena anak kehilangan motivasi belajar. Butuh keterlibatan orang tua yang lebih tinggi pada anak-anak yang belum mampu belajar secara mandiri. Lalu bagaimana nih tips menghadapi pembelajaran jarak jauh bagi orang tua? Yang pertama, bangun rutinitas. Cobalah untuk membuat rutinitas, misalnya bangun pada jam sekian, lalu sarapan, mandi, dan seterusnya, seperti akan pergi ke sekolah sebelum pandemi terjadi. Hal ini perlu dilakukan secara terus-menerus agar anak terbiasa untuk mengikuti jadwal PJJ. Yang kedua, cobalah untuk membuat tempat belajar yang nyaman bersama anak. Tanyakan kepada anak di mana mereka nyaman melakukan pembelajaran, dan jika memiliki waktu serta sumber daya yang lebih, orang tua dan anak bisa sama-sama mendekorasi atau mengubah space atau tempat belajar untuk menghabiskan waktu bersama dan memotivasi anak untuk bersekolah. Tips berikutnya adalah dengan menjaga komunikasi dengan guru di sekolah. Coba untuk membangun hubungan yang positif, saling mendukung, serta komunikasi dua arah dengan guru atau wali murid dari anak, bapak, dan ibu. Jika nanti bapak, ibu menemukan kesulitan dalam membimbing anak selama PJJ, hal ini dapat dikonsultasikan dengan guru di sekolah untuk menemukan jalan tengah. Misalnya, seringkali anak enggan belajar karena merasa bosan. Jika dikomunikasikan bersama dengan guru di sekolah, harapannya orang tua dan guru bisa bersama menemukan metode pembelajaran yang lebih menyenangkan. Komunikasi dengan guru di sekolah juga sangat penting dilakukan jika orang tua mengalami tantangan finansial maupun tantangan teknologi. Terdapat beberapa sekolah yang memberikan HP untuk dipinjamkan agar anak-anak bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh atau membelikan kuota internet bagi siswa. Selanjutnya, bantu anak belajar lebih mandiri. Tidak ada yang mengekspektasikan bapak, ibu, orang tua untuk menjadi guru penuh waktu. Berikanlah dorongan dan dukungan pada anak dan biarkan anak melakukan tugas mereka sebagai siswa. Misalnya, cobalah untuk menghindari membantu anak mengerjakan tugas sepenuhnya. Hal ini membutuhkan waktu, tapi perlu dilakukan. Waktu belajar juga dapat ditingkatkan secara bertahap.
Jika memang anak enggan belajar, gunakan reinforcement positif ataupun reinforcement negatif. Misalnya, kalau belajar 10 menit nanti tidak perlu cuci piring, atau kalau belajar 15 menit nanti boleh menonton TV, dan lain sebagainya. Lalu jika anak sudah mulai belajar, perlahan tingkatkan durasi waktu belajar mereka. Cara untuk mendorong anak belajar lebih mandiri juga dapat dilakukan dengan checking in. Tanyakan sebelum dan sesudah kelas pertanyaan seperti, ada tugas apa? Butuh bahan belajar apa? Adakah yang ayah ibu bisa bantu? Apakah materinya sulit? Dan sebagainya. Hal ini dapat membantu anak memanajemen tugas-tugas mereka dan memahami materi yang mereka sudah atau belum pahami. Yang keenam, bangun percakapan yang terbuka. Dorong anak untuk menyatakan perasaan mereka kepada orang tua. Pahami bahwa meskipun bapak dan ibu mungkin merasa stres akibat situasi pandemi, anak-anak juga dapat memiliki sumber stres mereka sendiri. Cobalah untuk tidak mengecilkan atau menghindar dari permasalahan yang dialami anak. Hal ini akan mendekatkan hubungan anak dengan orang tua dan mendorong mereka untuk senantiasa menceritakan hambatan yang mereka alami. Hal ini juga dapat mendorong pemecahan masalah bersama. Lalu, dorong anak untuk melakukan aktivitas fisik dan batasi waktu anak di depan layar. Yang kedelapan, tetap terhubung dengan teman-teman anak, misalnya melalui media sosial atau telepon. Salah satu hal yang dirindukan anak-anak ketika pandemi adalah bertemu dengan teman-teman mereka. Tetap terhubung dengan teman-teman dapat menjaga kondisi anak untuk terhindar dari kejenuhan. Selanjutnya, kelola stres orang tua dan anak. Temukan cara untuk mengatasi stres selama pandemi. Tentukan waktu istirahat untuk terbebas dari segala kegiatan PJJ. Dan yang terakhir, manfaatkan situasi ini untuk hal-hal yang positif. Bingkai ulang semua tantangan ini sebagai kesempatan untuk menghabiskan waktu bersama anak, menemukan ide, hobi, atau kegiatan baru yang dapat dilakukan bersama, dan menginvestasikan waktu dan tenaga pada kegiatan yang sebelumnya tidak bisa dilakukan. Tidak apa untuk memperlambat laju. Bingkai juga PJJ sebagai solusi yang tepat untuk menghindari anak dari pandemi dan mengurangi learning loss. Demikian penjelasan dari saya mengenai tips bagi orang tua dan caregivers untuk membantu anak melewati PJJ dan mengatasi stres dalam membimbing anak melewati PJJ. Terapkan selalu 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas agar dapat terhindar dari COVID-19 dan senantiasa sehat dan bahagia selalu. Terima kasih.